Bab 42. Tanggung jawab. Rain menangis sambil menatap keluar jendela. Hari ini begitu luar biasa menurutnya. Terlalu banyak kejutan yang membuatnya tak henti-hentinya menahan sesak. Mulai dari fotonya yang tersebar, dihujat satu kantor, dilabrak Salma, rencana pernikahannya dibatalkan. Ayahnya masuk rumah sakit. Lalu yang paling menyedihkan adalah besok dia terpaksa harus menikah dengan pria yang sama sekali tak dicintainya. Udah dong Ren, jangan nangis terus. Mata kamu bisa bengkak besok. Masa pengantin matanya bengkak? Maya mendekati Ren, lalu duduk di sebelahnya. Alan mana Mai? Aku suruh keluar beli makan. Kau pasti belum makan sejak sore. Bukan sejak sore Mai, tapi sejak siang. Batin Ren. Mana mungkin dia bisa makan saat situasi seperti ini? Kenapa mahal sekali harga yang harus aku bayar? Karena uang 1 miliar. Karena uang itu sekarang aku kehilangan orang yang paling aku cintai. Karena kesalahan satu malam, masa depanku hancur. Ren melirik pada Maya. Jangan bilang seperti itu Ren. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Jangan buru-buru memvonis masa depanmu hancur. Kata-kata adalah doa Ren. Berdoalah, semoga dia jodoh terbaik yang dikirim Tuhan untukmu. Tapi aku sama sekali tak mencintainya, Mai. Aku hanya mencintai gajah. Jodoh di tangan Tuhan. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha. Tapi semua hasilnya ada di tangan Tuhan. Jika gajah bukan jodohmu, kalian tak akan bersama. Walau segala usaha kau lakukan. Kau tahu, Mai, sejak aku bersama gajah, aku selalu berharap menikah dengannya. Setiap saat aku berdoa agar dia jodohku. Aku tak pernah membayangkan akan menikah dengan pria lain. Berdamailah dengan takdir Ren. Kau harus ikhlas jika gajah bukan jodohmu, tapi orang lain. Tapi aku tak yakin akan sanggup menjalani rumah tangga dengan orang lain, Mai. Menikah itu untuk selamanya, untuk seumur hidup. Dan seumur hidup itu terlalu lama untuk aku jalani bersama orang yang tidak aku cintai. Kau pernah dengar pepatah Jawa? Tresno jalanan soko kolino, yang kurang lebih artinya cinta bersemi karena terbiasa. Aku yakin kau akan bisa mencintai suamimu jika kau terbiasa bersamanya. Tidak ada yang tidak mungkin, Ren. Tapi aku merasa hukuman ini terlalu berat untuk kesalahan satu malam yang aku perbuat. Tidak berat jika kau ikhlas menjalaninya. Menikah adalah ibadah, Ren. Jangan menganggap ini adalah hukuman. Kalau hukumannya seperti ini, aku juga mau, Ren. Siapa yang gak mau nikah sama pria tampan dan kaya raya? Batin Maya. Flashback. Kenapa kau melakukan ini, nak? Karena kami saling mencintai. Sian tiba-tiba mengatakan hal itu. Rain dan ayahnya sontak langsung menoleh ke arah Sean. Mereka berdua terlalu terbawa suasana hingga tak menyadari kapan Sean masuk. Teguh menatap Sean dengan seksama. Dia ingat wajah di foto itu. Pria inilah yang ada di foto bersama Rain. Batin Teguh. Kau pria itu kan? Pria yang ada di foto bersama Rain? Tanya Teguh dengan suara lirik. Teguh tak seperti Teguh yang dulu. Dulu mungkin dia akan menghajar pria yang berani menyentuh putrinya. Tapi sekarang, tubuh rentanya terlalu lemah, hingga ingin membentak saja rasanya tak mampu. Benar Om, saya Sean, pria yang sudah tidur dengan Rain. Biasanya, seorang pria akan takut mengakui sudah meniduri anak gadis orang. Tapi lain dengan Sean, dia terlihat sangat tenang. Benar yang dia katakan Rain? Benarkah kalian saling mencintai? Rain hanya menunduk. Dia bingung harus menjawab apa.
Kalau dia bilang tak mencintai Sean, lalu apa alasannya dia tidur dengan Sean? Tak mungkin dia bilang alasannya adalah menjual diri karena uang. Jawab, nak. Kenapa kau diam saja? Dengan terpaksa, akhirnya Ryan mengangguk. Kalau kau mencintai Sean, kenapa kau datang bersama gajah dan bilang kalau kalian akan menikah bulan depan? Maaf ya. Lalu, kenapa kau kembali lagi dengan gajah jika kau mencintai Sean? Kenapa kau permainkan perasaan gajah, nak? Tidak ya, aku tulus pada gajah. Aku tulus ingin menikah dengannya. Ryan tak ada niat mempermainkannya. Kau masih berharap menikah dengannya setelah melakukan hal kotor dengan Sean. Apa kau masih merasa layak untuk gajah? Ayah saja malu, nak. Ayah malu pada gajah dan keluarganya karena perbuatanmu. Entah pria mana yang masih mau menikah denganmu setelah tersebarnya foto itu. Saya akan bertanggung jawab, Om. Saya akan menikahi Ryan, ucap Sean dengan suara lantang tanpa keraguan sedikit pun. Ryan dan Teguh sontak langsung menatap Sean saat pria itu bilang akan menikahi Ryan. Memang seharusnya seperti itu. Kau sudah mengotori anakku. Kau harus bertanggung jawab. Ryan menggeleng ke arah Sean. Dia tak ingin Sean melanjutkan ide gilanya ini. Tidak, ayah. Ryan tak hamil. Sean tak perlu bertanggung jawab. Tapi semua orang sudah mengetahui perbuatan kalian. Jadi lebih baik kalian menikah untuk menutupi aib ini. Kau seharusnya senang. Dia mau bertanggung jawab, Ryan. Tapi kenapa kau malah menolak? Jangan mengharap gajah lagi. Kau harus sadar diri. Keluarganya juga tak akan mau menerimamu. Saya akan segera menikahi Ryan. Lebih cepat, lebih baik. Aku tak mau Ryan terus dihina karena masalah ini. Besok, saya akan menikahi Ryan di masjid depan rumah sakit ini. Masalah surat-suratnya bisa diurus setelahnya. Yang penting, kami menikah dulu agar semua masalah ini tak berlanjut. Aku setuju, jawab Teguh yakin. Baginya, hanya dengan cara ini nama baik Ryan akan terselamatkan. Lebih cepat, lebih baik. Selain itu, dia akan lebih tenang di dalam penjara karena ada yang menjaga Ryan nantinya. Tubuh Ryan lemas mendengar ayahnya menyetujui ide Sean. Dan yang lebih gila lagi, kenapa Sean bilang akan menikah besok? Tak bisakah menikah bulan depan atau tahun depan? Kenapa terburu-buru? Ryan dan Sean perlu bicara sebentar, ayah. Ryan segera menarik tangan Sean keluar dari ruangan ayahnya. Apa maksudmu, Sean? Kenapa kau bicara yang tidak-tidak? Apa maksudmu bicara tidak-tidak? Aku serius, Ryan. Aku akan bertanggung jawab. Aku tak butuh pertanggungjawabanmu. Aku tak hamil. Lagi pula, untuk apa kau bertanggung jawab? Kau sudah membayarku dulu. Kau tak perlu menikahiku. Sean berdecak kesal. Wanita di depannya itu sungguh keras kepala. Aku tidak bertanggung jawab karena sudah menerawaimu. Tapi aku bertanggung jawab karena foto itu aku yang mengambil. Walaupun bukan aku yang menyebarkan. Tapi semua ini gara-gara aku. Jadi aku harus bertanggung jawab dengan menikahimu. Ryan mendengus kesal. Dia bingung bagaimana harus menghadapi Sean. Bosnya yang satu ini memang sedikit gila. Selalu melakukan apapun sesuka hati. Aku tegaskan lagi, Sean. Kau tak perlu bertanggung jawab. Aku tak mau menikah denganmu. Ketus Ryan. Baginya, pernikahan adalah ibadah terlama dan sebisa mungkin sekali seumur hidup. Jadi dia tak ingin menikah dengan pria yang tidak dia cintai. Baiklah, kalau begitu, katakan pada ayahmu kalau kau tak mau menikah denganku. Katakan juga jika kau menjual diri saat itu. Pergi sana, katakan semuanya sesuka hatimu. Kau tahu kan kalau ayahmu masuk rumah sakit karena serangan jantung? Jadi kalau terjadi apa-apa pada ayahmu, jangan salahkan aku.
Sean mendorong Ryan ke arah kamar Teguh. Ryan dan Sean kembali masuk ke ruangan Teguh. Ryan menghela nafas berusaha untuk tenang. Bagaimana? Apa kau setuju menikah besok, Ryan? Sean sengaja diam saja. Dia ingin Ryan sendiri yang bilang pada ayahnya. Sengaja menantangnya karena dia yakin Ryan tak akan sanggup mengatakan kebenarannya pada sang ayah. Ya ayah, kami akan menikah besok. Jadi ayah jangan pikirkan apa-apa lagi. Biar kami menyelesaikan masalah kami sendiri. Yes, hampir saja Sean berteriak seperti itu. Tapi untungnya, dia masih bisa menahan diri untuk tidak selebrasi berlebihan. Bersambung.